Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan setidaknya ada potensi 43 wilayah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau pasangan calon tunggal di Pilkada 2024. Dan saya akan membahas hal ini lebih jauh bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik dan juga dosen Kepemilihan Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat sore Pak Idam, Mbak Titi. Selamat Selamat sore, sore Mbak Mbak. Caca, Pak Idam. Selamat Baik, sore, Pak. Mbak. Baik, Pak Idam, adakah perkembangan dari informasi terakhir ada 43 wilayah yang berpotensi untuk memiliki pasangan calon tunggal? Ada penambahan atau pengurangan kah, Pak Idam? Berdasarkan data hasil rekapitulasi kami, merujuk pada merujuk pada informasi yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, itu ada satu provinsi dengan calon tunggal, yaitu di Papua Barat, dan ada 42 kabupaten kota yang ada calon tunggal yang tersebar di 21 daerah. Maksud saya 21 provinsi, sebanyak 42 calon. Berarti masih 43 ya, Pak ya? Masih 43. Dengan itu informasi yang kami dapatkan juga KPUD wilayah ini menggelar sosialisasi ulang dan membuka pendaftaran pada awal September nanti. Ya, bagi daerah yang ada calon tunggal dan kebetulan masih ada partai politik ya yang belum mengajukan pasangan calon, itu kami membuka kesempatan kesempatan untuk perpanjangan masa pendaftaran. Sebelum masa perpanjangan pendaftaran tersebut, maka diadakan sosialisasi. Dan hal ini dituangkan di dalam pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024, dan kami atur juga dalam pedoman teknis pencalonan yang diterbitkan dalam keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 khusus bab 10. Itu artinya tidak di semua wilayah atau seperti apa, Pak Idam? Calon tunggal totalnya itu sebanyak 43 calon ya yang tersebar di 43 wilayah. Satu di tingkat provinsi, 42 tersebar di tingkat kabupaten kota di 22 provinsi. Itu artinya hanya dilakukan di 43 wilayah itu saja? Di 43 wilayah itu saja, masa pendaftaran diperpanjang dengan terlebih dahulu dilakukan masa sosialisasi. Masa sosialisasi selama 3 hari, mulai tanggal 30 Agustus, 31 Agustus, dan 1 September. Kemudian masa pendaftarannya, masa pendaftaran diperpanjang, itu dibuka mulai tanggal 2 September, 3 September, sampai dengan 4 September. Baik, Mbak Titi, bagaimana melihat fenomena ini, Mbak Titi? Padahal threshold sudah diturunkan kemarin. Ya, Mbak Caca, meskipun angkanya masih 43 daerah ya, tapi kita patut berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena kalau dari sisi jumlah dan persentase kita bandingkan dengan pilkada di antara rentang 2017 sampai 2020, ini kan pilkada 2024 Mbak Caca pengulangan dari daerah-daerah yang berpilkada antara 2017 sampai 2020, sehingga kemudian ada 545 daerah. Pada 2017 sampai 2020 itu ada 50 daerah bercalon tunggal dari 545 atau setara dengan 9,17%. Sedangkan pada 2024 walaupun angkanya masih di 43 daerah dan ada provinsi di dalamnya, itu sudah setara dengan 7,89%. Nah, jadi kalau dari sisi persentase itu ada penurunan tuh pada angka ya kurang lebih 2% lah ya, untuk penurunan walaupun 2% kurang. Tapi juga kita harus pahami, putusan MK itu terbit tidak lama atau tidak jauh dari masa pendaftaran calon yang dimulai tanggal 27 Agustus. Sementara konsolidasi partai-partai untuk membentuk koalisi pencalonan itu sudah dilakukan sejak sebelumnya atau beberapa waktu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebagian besar partai politik sebenarnya
sudah saling dalam situasi bersepakat untuk melakukan koalisi pencalonan. Tapi kalau dilihat dari data, putusan Mahkamah Konstitusi relatif berhasil mencegah calon tunggal pada tingkatan provinsi. Jadi kalau pada tingkatan provinsi tidak ada putusan MK, tidak akan ada tuh calon lebih dari satu di Banten misalnya. Karena PDIP kalau mengandalkan persyaratan yang lama, 20% kursi atau 25% suara sah, itu tidak cukup untuk bisa mengusulkan calonnya sendiri pada awal deklarasi ya di Banten, walaupun kemudian bergabung bersama-sama dengan Partai Golkar dan memenuhi syarat. Termasuk juga di Kota Tangsel misalnya. Ini Kota Tangsel ada dua pasangan calon. Yang satu diusung oleh 16 partai politik. Yang satu lagi diusung hanya satu partai politik. Dan satu partai politik ini pun dari sisi persentase perolehan suara dan kursi, itu kalau pakai syarat yang lama tidak memenuhi. Justru dia dapat tiketnya karena putusan MK yang baru. Tapi memang tadi ya, konsolidasinya itu menjadi tidak optimal karena putusannya itu berdekatan dengan masa pencalonan, tapi itu saja sudah ada kontribusinya. Dan ini jadi pembelajaran kalau ke depan kita sudah menerapkan regulasi ini sejak lama dan memang inilah yang akan berlaku sebagai syarat pencalonan, insya Allah calon tunggal lebih bisa ditekan. Meskipun karakter calon tunggal itu ada banyak latar belakang, Mbak Caca. Ada misalnya yang memang itu dia calon petahana, elektabilitasnya bagus dan komunikasi politiknya juga bagus. Makanya di beberapa daerah sebelum kemudian ada rekonfigurasi pencalonan, itu ada yang diusung oleh 18 partai politik dalam data saya, contohnya di Malinau begitu ya, kecuali kemudian kalau ada perubahan. Dan rata-rata juga itu melibatkan petahana. Tapi juga ada yang non petahana, tapi karena dia merupakan penetrasi dari hasil komunikasi politik elit di tingkat nasional, jangan lupa mencalonkan kandidat di pilkada itu harus ada rekomendasi dari DPP. Nah, ketika DPP-nya ini sudah kemudian berkomunikasi dan menemukan titik temu begitu ya, akhirnya itu yang kemudian terpenetrasi di pencalonan di tingkat daerah. Tidak melulu calon tunggal itu petahana, contohnya di Bojonegoro itu bahkan petahana kepala daerahnya tidak mendapatkan tiket. Lalu di Lampung Timur itu juga petahananya juga tidak mendapatkan tiket, tetapi pendatang baru yang belum pernah menjadi kepala daerah tapi justru mendapatkan tiket pencalonan absolut sehingga tidak membuka ruang lagi bagi calon yang lain, Mbak Caca. Baik. Pak Idam, jika memang nanti tidak ada yang mendaftarkan, harus pada akhirnya melawan kota kosong, apakah masyarakat boleh atau tidak berkampanye kota kosong, Pak Idam? Pilkada dengan calon tunggal itu konstitusional. Hal tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU strip 13 Romawi garis miring 2015 yang kemudian Undang-Undang Pilkada memuatnya dalam pasal 54C dan 54D. Jadi dengan demikian apabila nanti setelah masa perpanjangan 3 hari, masa perpanjangan pendaftaran 3 hari tersebut, itu tetap calon tunggal, itu tetap konstitusional. Berkenaan dengan kampanye kota kosong atau surat suara berkolom tak berfoto, ya dalam bahasa undang-undangnya itu surat suara berkolom kosong tak berfoto. Ya, tentunya hal tersebut memang tidak diatur di dalam undang-undang pilkada, ya tidak diatur dalam undang-undang pilkada sehingga KPU tidak bisa memfasilitasi kampanye kota kosong tersebut ya apabila memang masyarakat ingin mengekspresikan sikap politiknya dalam konteks kebebasan berekspresi di dalam negara demokrasi itu tentunya tidak ada larangan ya dan kita mesti ingat semangat dari hadirnya pilkada secara langsung dalam perspektif deplomentalisme politik itu adalah bagaimana pemilih dapat mengetahui visi misi dan program pasangan calon. Itulah kenapa undang-undang pilkada mensyaratkan visi misi dan program pasangan calon disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jadi dengan demikian pilkada ini tidak sekedar pada persoalan kontestasi elektoral, tapi juga saat di mana masyarakat daerah bicara tentang perencanaan pembangunan pada periode pemerintahan masa mendatang. Jadi Baik. pilkada ini saatnya masyarakat daerah bicara tentang pembangunan daerah masa depan. Baik, namun tidak
kemudian menyalahi aturan jika masyarakat memilih untuk berkampanye kota kosong? Dalam konteks kebebasan berpolitik ya, Baik, hal tersebut bagian dari kebebasan berpolitik yang dilarang menurut undang-undang itu menghalang-halangi pemilih menggunakan hak pilihnya. baik. Baik, Mbak Titi, bagaimana melihat fenomena ini? Karena pengalaman kita ada yang menang kota kosong karena masyarakatnya berkampanye kota kosong. Ya, memilih kolom atau kota kosong di surat suara adalah sah. Jadi jangan sampai kemudian ada pesan yang seolah-olah menyimpang ya dari apalagi ini kan pilkada bisa saja hoax menyebar seolah-olah kalau dalam pilkada calon tunggal itu yang menjadi pilihan hanya si pasangan calon tunggal. Tidak begitu. Kalau suka dengan calon tunggal silakan dipilih. Tapi kalau merasa menginginkan kepemimpinan yang lebih baik, yang lebih menjanjikan dan ingin opsi yang lain, maka bisa saja memilih kolom kosong atau kota kosong yang ada di surat suara. Dan masyarakat pun perlu diedukasi begitu ya. Karena ada beberapa yang saya temui Mbak Caca karena saya memantau pilkada calon tunggal di Provinsi Banten sebelumnya, itu banyak yang masyarakat itu tidak tahu karena mereka menganggap kalau calon ya atau pilihan di bilik suara itu adalah yang ada fotonya begitu. Jadi di sini KPU memang tidak misalnya memfasilitasi kampanye, tapi KPU juga harus mendukung sosialisasi mekanisme kerja pilkada bercalon tunggal, bahwa hak pilih warga di daerah yang bercalon tunggal bisa disalurkan untuk si calon tunggal ataupun kolom atau kota kosong yang ada di surat suara, dan masyarakat boleh saja mensosialisasikan kolom atau kota kosong itu. Di sejumlah daerah walaupun hanya kota Makassar yang menang Mbak Caca, tapi ada daerah-daerah yang kemenangan calon tunggal itu sangat tipis atau sengit. Contohnya saja di Pati begitu ya, lalu di Humbang Hasundutan. Nah, ini yang masyarakat ini perlu Baik. pahami betul sehingga tidak menangkap informasi yang salah seolah-olah mereka tidak punya opsi atau pilihan lain selain daripada si calon tunggal tersebut. Baik, yang paling penting tidak berkampanye untuk tidak memilih alias golput ya, Mbak Titi dan Pak Idam. Terima kasih Komisioner KPU Idam Holik dan juga dosen kepemilihan Universitas Indonesia Titi Anggraini telah bergabung sore hari ini bersama kami di Newsroom.